Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Afira, NIM 2105288 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Filsafat Pancasila. Kode sesi 202310520023 yang dimana diampu oleh Ibu dosen Susi Fitria Dewi, SSOS, MSI, PDP. Nah, pada mata kuliah kali ini kami diberikan tugas mengenai satu, jelaskan ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Nah, menurut pendapat saya, dalam berpikir kefilsafatan, seseorang menggunakan rasio dalam membaca permasalahan dan berpikir secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan sebagai berikut. Yang pertama, ada radikal. Berpikir sampai akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Kedua, universal, di mana berpikir dengan menggunakan rasio atau empirisnya, menggunakan institusinya. Ketiga, konseptual, yang dimana berpikir yang melalui atau melampau batas pengalaman sehari-hari manusia sehingga menghasilkan pemikiran baru yang terkonsep. Nah, yang keempat ada sistematis, di mana berpikir dengan konsep ketarikan berdasarkan atas keturunan umumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima ada kompresif, yaitu berpikir secara detail-detailnya. Nah, yang keenam yaitu adalah berpikir bebas, dalam mana berpikir tanpa adanya pengaruh yang dapat mempengaruhinya. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya tanpa melihat atau meniru hasil pemikiran orang lain. Nah, soal kedua yaitu mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Nah, menurut pendapat saya, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil pemikiran manusia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu saja, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat terdiri sendiri dan tidak saling bertentangan, melainkan berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kelima sila tersebut membentuk suatu sistem, yaitu filsafat Pancasila. Soal ketiga, yaitu jelaskan perbandingan fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, yang pertama ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, di mana saya mengutip fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam mana fungsi Pancasila sebagai jati diri bangsa menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya, serta menjadi pedoman dan kekuatan kerohanian bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagaimana menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, serta menjadi pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Pancasila juga merupakan ideologi yang bersifat universal. Fungsi Pancasila sebagai Indonesia sebagaimana pedoman kehidupan berekonomi, sumber identitas nasional, serta landasan nasional atau sosial dan kemanusiaan dalam meningkatkan keberagaman. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sebagai dasar negara, prinsip hukum, dan panduan kebijakan publik dalam lingkup konstitusi. Namun, dalam kedudukan Pancasila sebagai ideologi
bangsa dan bernegara sebagai mengatur tata kelola negara dalam mencerminkan nilai-nilai mendasarkan yang dihayati oleh masyarakat dan memberikan arahan pada pembangunan dan pengambilan kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara adil dan demokratis. Nah, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dalam mana fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mendasari seluruh pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia serta menyediakan pedoman untuk pembangunan nasional dan mengartikulasi identitas negara. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara filsafat sebagaimana tertuang dalam konstitusi tertulis, prinsip hukum, panduan kebijakan publik, dan konsensus nasional. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat negara yang menjadi landasan konstitusi yang mendasar bagi bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, dalam mana Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki peran yang penting sebagai fungsi untuk mengedepankan persatuan, menghormati keragaman, serta membangun kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila, asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tertuang dalam dasar konstitusi, sumber persatuan nasional, dan mengatur hubungan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi dasar moral, hukum, dan filosofi yang membentuk identitas dan karakter nasional Indonesia. Nah, pada soal keempat, yaitu jelaskan dasar antologi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mana antologi pada sila ketuhanan yang Maha Esa saling berkaitan pada Tuhan dan manusia, yang saling mempengaruhi sehingga sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dari sila-sila Pancasila yang lainnya. Bukan hanya itu saja, Pancasila menunjukkan pandangan tentang eksistensi Tuhan sebagai sumber nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, dasar antologi pada sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam sikap dan tindakan yang menghargai keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta menghargai keberagaman agama dan keyakinan yang dianut agama masing-masing. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia. Nah, sebagaimana realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia dapat dilihat dari pengakuan adanya kekuasaan Tuhan sebagai dasar pembentuk negara dan hukum, serta Indonesia di mana pengakuan dan hukum terhadap kemajuan agama di Indonesia, sebagaimana dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mengaku tersebut adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang mengutamakan kepentingan bersama dan mengakui keragaman suku dan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, sampai di sinilah analisis saya dengan menjawab tugas-tugas mengenai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Filsafat Pancasila. Bila ada kata salah atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.